Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 22 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Poppy Kumentas. Silakan Ibu Poppy. Selamat pagi. Judul Renungan Pagi tanggal 22 Oktober 2021. Mereka yang berduka akan dihibur. Ayat tema terdapat dalam Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Duka cita yang ingin ditunjukkan di sini adalah kesedihan hati yang sejati karena dosa. Ketika seseorang tertarik untuk melihat Yesus yang terangkat ke atas salib, ia memahami keberdosaan umat manusia. Ia melihat bahwa adalah dosa yang menghukum dan menyalibkan Tuhan yang mulia. Dia melihat bahwa meskipun dia telah dikasihi dengan kelembutan yang tidak terkatakan, hidupnya tetap menunjukkan sikap rasa tidak berterima kasih dan pemberontakan. Dia telah meninggalkan sahabatnya dan menyalahgunakan karunia surga yang paling berharga. Dia telah menyalibkan untuk dirinya sendiri anak Allah yang baru dan menusuk lagi jantung yang berdarah itu. Dia dipisahkan dari Tuhan oleh jurang dosa yang luas dan hitam dan dalam, dan dia berduka karena kehancuran hati. Berduka seperti itu akan dihibur. Allah menyatakan kepada kita kesalahan kita, dan bahwa kita dapat berlari kepada Kristus, dan melalui Dia kita dibebaskan dari belenggu dosa dan bersukacita dalam kebebasan anak-anak Allah. Dalam kesedihan yang benar, kita bisa sampai di kaki salib dan di sana meninggalkan beban kita. Kata-kata Juru Selamat memiliki pekabaran penghiburan bagi mereka juga yang menderita kesengsaraan atau berkabung. Kesedihan kita tidak keluar dari tanah. Allah tidak ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ketika Dia mengizinkan cobaan dan penderitaan adalah untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jika diterima dengan iman, cobaan yang tampaknya begitu pahit dan sulit untuk ditanggung akan menjadi berkat. Pukulan kejam yang merusak kesenangan di bumi akan menjadi cara mengalihkan mata kita ke surga. Betapa banyak orang yang tidak akan pernah tahu bahwa Yesus tidak berduka dalam menuntun mereka untuk mencari penghiburan di dalam Dia. Tuhan akan bekerja untuk semua yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Kemenangan yang berharga akan diperoleh oleh mereka yang setia. Pelajaran berharga akan dipelajari, pengalaman berharga akan terwujud. Kristus mengangkat hati yang berduka karena dosa dan memurnikan jiwa yang berkabung sampai hati itu menjadi tempat tinggalnya. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Terima kasih atas penata layanan Ibu Poppy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kemarin kita sudah melihat bahwa mereka yang miskin dalam roh disebut berbahagia, sebab akan mewarisi kerajaan Allah. Karena mereka sadar akan keberdosaan mereka, lalu datang berserah kepada Allah Bapa di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus, dan menerima kekayaan kasih karunia Allah, yaitu roh anaknya.
Oleh Roh Anak Allah itulah kita diubahkan. Kita menerima jubah kebenaran Kristus yang adalah karakternya. Itulah yang melayakkan kita mewarisi kerajaan Allah. Hari ini kita melihat kebahagiaan berikutnya, yaitu Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Renungan hari ini sudah menyatakan bahwa duka cita yang dimaksudkan adalah kesedihan hati yang sejati karena dosa. Sebab saat seseorang tertarik melihat Yesus yang disalibkan, ia memahami keberdosaan umat manusia. Dia melihat bahwa adalah dosa yang menghukum dan menyalibkan Yesus yang mulia. Singkatnya, duka cita yang dimaksudkan adalah kesadaran akan keberdosaan kita, dan karena dosa-dosa kita, Yesus harus mati. Sebelum kita lanjutkan untuk melihat penjelasan selanjutnya tentang berbahagia orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur, mari kita baca kembali kutipan berikut ini yang terdapat dalam To Be Like Jesus halaman 372 paragraf 5 yang berbunyi, pertobatan adalah karunia Kristus, sama seperti pemberian pengampunan, dan itu tidak dapat ditemukan di dalam hati di mana Yesus belum bekerja. Kita tidak bisa lagi bertobat tanpa Roh Kristus untuk membangunkan hati nurani daripada kita dapat diampuni tanpa Kristus. Mengapa kita perlu pahami akan hal ini? Karena jika seseorang berduka karena sadar akan keberdosaannya dan tertarik untuk melihat Yesus juru selamatnya, maka itu sama dengan bertobat. Dan pertobatan adalah pekerjaan Kristus dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Artinya, untuk dapat merasakan duka cita karena dosa, kita harus memiliki Roh Kristus dalam hati kita. Karenanya Roh Nubuat menekankan dalam Steps to Jesus halaman 22 paragraf pertama, berkata, setiap keinginan yang benar datang dari Kristus. Dialah satu-satunya yang dapat membuat kita membenci dosa. Jadi jelas bahwa untuk dapat merasakan duka cita sejati, yaitu kesedihan karena dosa, maka kita harus memiliki Kristus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Nah, simpan kebenaran-kebenaran ini sebagaimana kita lanjutkan. Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 320, paragraf 1. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dengan perkataan ini, Kristus bukannya mengajarkan bahwa berduka cita itu mempunyai kuasa untuk membuangkan kesalahan dosa. Ia tidak menyetujui kerendahan hati yang pura-pura atau sekendak hati. Duka cita yang dikatakannya itu bukanlah hati yang diisi kemurungan dan ratap tangis. Sementara kita menyesal akan dosa, kita akan bersuka atas kesempatan menjadi anak-anak Allah. Duka cita tidak dapat menghapuskan dosa. Duka cita hanyalah wujud rasa sedih hati kita akan dosa-dosa kita. Namun, kita perlu kuasa di luar dari diri kita untuk hapuskan dosa kita. Dan kuasa itu adalah Yesus Kristus. Kemudian dalam The Spirit of Prophecy volume 2 halaman 205 paragraf 2, Roh Nubuat menyatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dalam mengucapkan berkat kepada mereka yang berduka, Yesus tidak bermaksud untuk mengajarkan bahwa ada kebaikan dalam hidup di bawah awan yang terus-menerus, atau kesedihan dan penyesalan yang mementingkan diri sendiri memiliki manfaat untuk menghapus satu noda dosa. Duka cita yang dibicarakan oleh Kristus adalah duka cita yang saleh karena dosa, yang menghasilkan pertobatan hingga hidup yang kekal. Kembali, bukan karena berduka terus-menerus maka dosa dapat dihapuskan. Bukan. Duka cita yang Yesus maksudkan adalah duka cita karena dosa, dan karenanya menuntun kepada pertobatan kepada hidup yang kekal. Nah, Roh Nubuat tadi sudah berkata bahwa kita bertobat dan membenci dosa adalah karena Roh Kristus. Artinya, kita perlu Yesus untuk sadar akan keberdosaan kita. Tidak heran disebut berbahagia. Sebab kalau kita tidak sadar akan dosa-dosa kita, maka kita tidak akan merasakan kebutuhan untuk bertobat.
dan jika tidak bertobat, maka kita akan binasa. Berikut contohnya, masih dalam halaman yang sama dan paragraf yang sama, The Spirit of Prophecy Volume 2 melanjutkan. Banyak yang berduka ketika kesalahan mereka diketahui, karena akibat dari perbuatan jahat mereka telah membawa mereka ke dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Demikianlah dengan Esau yang meratapi dosa karena meremehkan dan menjual hak kesulungannya. Tetapi konsekuensi tak terduga dari dosa itulah yang menyebabkan kesedihannya. Jadi Firaun menyesali pembangkangannya yang keras kepala terhadap Allah ketika dia berteriak agar malapetaka disingkirkan darinya. Tetapi hatinya tidak berubah, dan dia siap untuk mengulangi kejahatannya ketika tergoda. Berduka yang seperti itu bukan untuk pertobatan. Banyak yang berduka hanya karena dosanya ketahuan, atau karena ada malapetaka yang diakibatkan oleh dosa-dosa mereka. Tetapi jika tidak ketahuan atau tidak ada malapetaka yang terjadi karena dosa-dosa mereka, maka mereka kembali berbuat dosa. Duka yang seperti itu tidak mendatangkan pertobatan. Karenanya Roh Nubuat menjelaskan dalam The Spirit of Prophecy Volume 2, halaman 206 paragraf 1, berbunyi, "Dia yang benar-benar diinsafkan akan dosa merasa seluruh hidupnya telah menjadi satu pemandangan terus-menerus yang tidak tahu berterima kasih. Dia merasa telah merampas waktu dan kekuatan sahabatnya yang telah dibelikan untuknya dengan harga yang tak terbatas. Seluruh jiwanya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terkatakan bahwa dia telah meremehkan dan mendukakan juru selamatnya yang penuh belas kasih. Duka yang seperti itu sangat berharga, karena itu akan menghasilkan buah kebenaran yang membawa damai. Inilah duka yang benar, yaitu berduka karena telah mendukakan Yesus yang penuh belas kasihan kepada kita, yang telah membayar harga tak terbatas untuk keselamatan kita. Karenanya duka yang benar adalah dengan memusatkan pandangan kita kepada Yesus. Roh Nubuat menjelaskan dalam Bible Echo Juni tanggal 1 tahun 1892 paragraf 5. Berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang menyadari kemiskinan mereka, keadaan mereka yang terhilang dan tidak berdaya, dan meratapi dosa dan kesalahan mereka." Meskipun Tuhan berkata, yang berduka akan dihibur, bukan berarti dia meninggikan diri seperti yang dilakukan orang Farisi. Dia yang telah meratapi dosa-dosanya tahu bahwa tidak ada jasa dalam dirinya. Dia melihat di dalam Yesus, menyolok mata di antara selaksa orang, segala sesuatu padanya menarik, dan dia memusatkan perhatiannya pada Kristus. Mereka yang sadar akan keberdosaan mereka tidak andalkan diri, tetapi memandang pada Yesus. Yesuslah pusat perhatian mereka. Apa artinya? Artinya penghiburan itu berasal dari Yesus. Kita berduka karena sadar akan keberdosaan kita, lalu datang kepada Yesus untuk memandang pada Dia untuk mendapatkan penghiburan. Alkitab berkata dalam Yesaya 61 ayat 2, berbunyi, "Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung." Ini adalah nubuatan tentang Yesus, yang datang untuk menghibur semua yang berduka, atau dalam ayat ini dikatakan yang berkabung, oleh karena sadar akan keberdosaannya. Dan nubuat ini Yesus nyatakan telah digenapi saat dia baca ayat ini dalam sebuah rumah ibadat di Nazaret pada suatu hari Sabat. Kita bisa baca dalam Lukas pasal 4. Roh Nubuat menjelaskan tentang ayat ini dalam Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist halaman 121 paragraf 6, berbunyi, "Kristus datang untuk mematahkan kuk dari leher orang yang tertindas, untuk menguatkan yang lemah, untuk menghibur mereka yang berduka, untuk membebaskan mereka yang terikat, dan untuk membalut yang patah hati." Kristus datang untuk menghibur mereka yang berduka, yaitu berduka karena dosa-dosa mereka dan mau bertobat. Itu sebabnya Yesuslah sang penghibur kita yang sejati. Jadi ingat, kita tidak bisa bertobat tanpa Kristus tinggal dalam hati kita. Kita tidak dapat membenci dosa
tanpa Kristus tinggal dalam hati kita. Artinya, kita tidak dapat berduka atas keberdosaan kita tanpa Kristus tinggal dalam hati kita. Karenanya, kita perlu Yesus agar kita dapat merasakan duka cita sejati, sebab dalam duka cita sejati itulah kita beroleh penghiburan. Dan penghiburan tersebut hanya dapat diperoleh di dalam Yesus, yaitu dengan menerima Roh-Nya tinggal dalam hati kita. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald April 12 tahun 1892 paragraf 18, berkata, penghibur disebut roh kebenaran karena di dalam kebenaran ada penghiburan dan pengharapan serta damai sejahtera. Kita sudah lihat dalam banyak penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat bahwa Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Sang Roh kebenaran, sebab Dialah kebenaran, dan dalam kebenaranlah kita beroleh penghiburan. Dalam Yesus ada harapan dan damai sejahtera. Tidak heran disebutkan berbahagia, sebab kita berduka yang sejati karena Yesus, dan kita menerima penghiburan yang sejati di dalam Yesus. Renungan hari ini menutup dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 312 paragraf 4. Berbunyi, Kristus mengangkat hati yang berduka karena dosa dan memurnikan jiwa yang berkabung sampai hati itu menjadi tempat tinggalnya. Saudaraku dalam Tuhan, siapakah yang tinggal dalam hati kita? Biarlah sebagaimana renungan hari ini katakan, hati kita adalah tempat tinggalnya Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus, bukan yang lain. Mereka yang berduka karena dosa-dosa mereka tahu siapa yang tinggal dalam hati mereka, yaitu Yesus, sebab Dialah Sang Penghibur. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini. Kami yang berduka oleh karena keberdosaan kami dan mau bertobat, itu karena Kristus tinggal dalam hati kami. Dan oleh karena Kristus hadir dalam hati kami sebagai Sang Penghibur, itulah sebabnya kami juga menerima penghiburan. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, beserta kami ya Yesus sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.